Halo Sobat HM Channel, kembali lagi bersama saya Mas Aci HM, sang pembuat cerita yang bercita-cita ingin kaya namun tanpa harus bekerja. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film kelosokal tahun 90-an yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu Legenda Angling Dharma. Biar tidak banyak kinclong, yuk kita langsung tonton alur filmnya dan selamat menonton. Di episode 1 ini, di awal film, di dalam hutan diperlihatkan seekor rusa dan hewan lainnya. Sekelompok orang sedang berburu dengan membawa 2 ekor anjing. Para pemburu itu adalah sekelompok prajurit dari sebuah kerajaan Malwapati. Salah seorang yang menaiki kuda dengan bersenjata panah itu adalah Prabu Angling Dharma, tokoh utama dalam film tersebut. Nagini, Sero. Angling Dharma kemudian melihat 2 ekor naga yang dengan mahkota di atas kepalanya. Angling Dharma pun bergerak maju mendekati kedua naga itu, dan ternyata Angling Dharma mengenali salah satu dari 2 naga tersebut. Salah satu di antaranya yaitu naga dari istri sahabatnya, ya, Naga Gini, dan satunya bernama Sanca, selingkuhan Naga Gini. Angling Dharma kemudian memanah Sanca, namun malang justru anak panah itu malah mengenai ekor Nagini. Nagini garam karena Prabu Angling Dharma sudah mengusik kesenangan mereka. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Mendengar Angling Dharma akan mengadukan perselingkuhan itu, Nagini begitu percaya diri bahwa Naga Bergola suaminya tak akan percaya kalau dia telah berselingkuh dengan naga lain. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Nagini berencana akan melaporkan Angling Dharma telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dengan alasan ingin mengambil mahkota abadi di atas kepalanya. Kakang Naga Bergola. Kakang. Nagini sekarang telah berada di kediaman suaminya, yaitu Naga Bergola. Nagini ternyata benar-benar mengatakan kalau dirinya dicoba akan dibunuh oleh Angling Dharma karena Angling Dharma menginginkan mahkota awet muda yang dimilikinya. Hampir saja membunuhku, Kakang. Apa mungkin sahabatku sendiri tega melakukan kekejian seperti itu, Nagini? Naga Bergola tidak percaya sahabatnya melakukan hal tersebut, namun Nagini terus meyakinkan suaminya dengan tangisan. Keserakahan manusia bahkan bisa lebih keji dari apa yang Kakang bayangkan. Balaskan sakit hatiku, Kakang Bergola. Bunuh si Angling Dharma untukku, Kakang. Angling Dharma menceritakan kejadian itu pada istrinya Dewi Sintiawati. Angling Dharma khawatir Nagini akan memfitnah dirinya dan takut jika Naga Bergola akan membunuhnya jika mempercayai fitnah itu. Kanda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Kakang Bergola. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Tapi seorang suami bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Dan benar saja, ternyata Naga Bergola telah sampai. Namun untung saja Naga Bergola mendengar pembicaraan Angling Dharma dengan istrinya tersebut. Demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku.
Naga Bergola tidak jadi membunuh Angling Dharma. Naga Bergola bercerita kalau dirinya sudah bertapa selama 7 purnama dan selama itu dia tidak pernah menggauli istrinya. Aku sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Aku mohon Kakang mau memaafkan Nagini. Naga Bergola menginginkan kematian karena telah diselingkuhi istrinya. Karena itu merupakan sumpahnya sebagai seorang naga. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakang, Kau begitu baik padaku, Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? Sebelum Naga Bergola mengakhiri hidupnya, sang naga akan mewariskan ilmunya pada Angling Dharma. Angling Dharma diminta naik ke atas punggung sang naga, kemudian mereka terbang ke angkasa melintasi alam semesta. Naga Bergola kemudian mendaratkan Angling Dharma di sebuah tempat. Naga Bergola akan mewarisi ilmu aji senyawa. Ilmu itu membuat pemiliknya menjadi mengerti semua bahasa binatang. Dan dikatakan bahwa ilmu itu hanya boleh dimiliki oleh satu orang saja. Apabila diwariskan, maka pemilik pertama akan binasa. Senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Naga Bergola mulai mentransfer ilmu aji senyawa. Angling Dharma terlihat begitu gemetar menerima warisan ajian itu. Naga Bergola akhirnya benar-benar binasa setelah mewariskan ilmunya. Dewi Sintiawati memanggil Patih Batik Madrin untuk mencari suaminya yang belum kembali setelah pergi bersama Naga Bergola. Dewi Sintiawati begitu mengkhawatirkan suaminya. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Patih, semalam Gusti Prabu pergi dengan Naga Bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau. Saat mereka sedang berbincang, Angling Dharma tiba-tiba saja muncul dari sebuah dinding. tidak usah Kakang Madrin. Aku sudah di sini. Angling Dharma menceritakan bahwa dirinya telah mengantarkan sahabatnya, Naga Bergola, ke tempat yang jauh. Aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku, Naga Bergola, pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Saya cemas, Kanda Prabu. Saat Angling Dharma sedang berduaan dengan istrinya, ada 2 ekor cicak yang sedang rumpi. Angling Dharma mendengarkan pembicaraan kedua cicak itu. Angling Dharma jadi senyum-senyum sendirian dan ketawa mendengarnya. Ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung, aku sedang mentertawakan cecak. Istri Angling Dharma yang mengetahui jika suaminya sekarang memiliki ilmu aji senyawa minta diajari juga. Angling Dharma mengatakan jika ilmu itu tidak bisa diwariskan kepada siapapun. Kanda memiliki ilmu aji senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Sekarang Dewi Sintiawati merasa jika dia sudah tidak cocok lagi dengan suaminya karena tidak memiliki aji senyawa, sedangkan suaminya punya ajian itu. Istrinya itu mengajak Patih Obong bersama sebagai bukti janji mereka untuk janji terus bersama sehidup semati. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita.
beranikah Kanda mati bersama Dinda? Angling Dharma bersedia mengikuti kemauan istrinya untuk pati obong bersama. Upacara mati obong pun dilakukan. Semua orang begitu sedih menyaksikan junjungan mereka melakukan upacara itu. Prabu Angling Dharma dan istrinya menuju mimbar untuk terjun ke dalam kobaran api. Sebelum Angling Dharma benar-benar terjun ke dalam api, Patih Madrid mengingatkan untuk melihat mata rakyatnya yang bersedih akan kehilangan pemimpin yang begitu dicintai. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Saat Dewi Sentiawati melangkah akan mati obong, Angling Dharma mendengar pembicaraan 2 ekor kambing. Kambing betina yang sedang bunting menginginkan mati obong juga, mengikuti permaisuri Raja Dewi. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut pati obong bersama permaisuri Raja. Silakan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan pati obong seperti Raja itu? Kambing jantan itu mengatakan jika sang raja begitu bodoh akan mati obong hanya karena menuruti kemauan istrinya, sedangkan rakyatnya masih sangat membutuhkannya. Mendengar pembicaraan kedua kambing itu, sang raja Angling Dharma pun jadi tersadar dan mengurungkan melakukan pati obong. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan pati obong. Angling Dharma mengumumkan pada rakyatnya jika dia telah menerima wangsit dari Dewata untuk mengurungkan pati obong. Angling Dharma sebagai raja harus lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Semua orang nampak begitu gembira mendengar perkataan raja mereka. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Karena rasa bersalah kepada mendiang istrinya, Angling Dharma untuk sementara waktu akan meninggalkan negerinya. Hal itu disampaikan pada patihnya yaitu Batik Madrin. Batik Madrin diminta kembali ke kerajaan dan menyampaikan pesan raja pada rakyat bahwa Prabu Angling Dharma sedang akan pergi bertapa. Akan meninggalkan negeri ini, Kakang Madrin. Aku ingin berkelana keliling jagat, melihat kebesaran semesta sambil melipur duka lara. Di tempat lain ada seorang pemuda yang sedang berjalan. Pemuda itu seorang tabib pengobatan yang bernama Sulewa. Ada 4 orang sakti sedang menunggu pemuda itu untuk diobati. Salah seorang dari mereka adalah perampok. Perampok yang terluka yang juga minta diobati lukanya oleh Sulewa. Perampok itu mengatakan jika Tua Bangka Sudamani berencana akan menculik Sulewa. Itu dia. Nyai, sebentar ya. Sulewa diminta pergi ke gerombongan agar selamat. Namun Sulewa menolak permintaan perampok itu dikarenakan Sulewa kasihan meninggalkan orang-orang yang sakit di sana. Sulewa, Oh, Kakang belum kapok juga jadi rampok. Sulewa, lebih baik kamu cepat tinggalkan tempat ini. Damani dan teman-temannya mau menculik kamu. Di tempat lain, seorang wanita bersama sejumlah pasukan juga sedang mencari keberadaan Sulewa. Perampok yang bersama Sulewa terus mengingatkan kekejaman yang akan dilakukan Sudamani padanya jika sampai dia tertangkap. Sudamani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Dia pasti akan memaksa kamu untuk mengumpulkan ramuan racun yang paling berbahaya. Kalau tidak mau, Jangan coba-coba menolak kemauan pendekar kejam yang bergelar Silangan 8. Tak lama terdengar suara Sudamani, si kakek tua yang dibicarakan Sulewa, diajak pergi. Namun Sulewa masih saja menolaknya. Itu suara dia. Ayo Liwa, jangan main-main dengan nyawa.
Saat Sudamani telah berada di hadapan Suliwa, diminta ikut bersamanya karena banyak pendekar yang sedang memburunya. Kaget? Ayo, siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan. Benar saja, pendekar wanita dengan pasukannya telah sampai dan akan membawa Suliwa ikut bersamanya. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan kujadikan murid perguruan Halimun Petak. Kalian mau bermain-main dengan... Sudamani bergelar pendekar 8 lengan. Sudamani menggeretak pendekar wanita agar pergi dari tempat itu. Wanita itu menolak dan terjadi pertarungan di antara mereka. Di awal pertarungan, Sudamani mengeluarkan sebuah ajian. Ajian itu membuat para jawara menjadi kesakitan. Sudamani mulai dikeroyok mereka semua. Walau dikeroyok, Sudamani sanggup menangkis semua serangan mereka dengan tangan dan kakinya. Kelompok jawara wanita itu kemudian membentuk sebuah formasi dan kembali menyerang. Namun tetap saja Sudamani menjatuhkan mereka. Saat pertempuran berlangsung, Suliwa berhasil lari menjauhi mereka. Di pertempuran, Sudamani terus memukul mereka semua dengan tongkatnya itu. Nampaknya Sudamani bersiap akan mengeluarkan sebuah ajian. Saat ajian dikeluarkan, para jawara jadi jatuh terpental. Angling Dharma melintas di sebuah hutan sambil menunggang kuda. Di tempat lain ada pendekar wanita genit yang juga sedang dicegat oleh sekawanan penjahat. Mereka semua juga menginginkan karena Suliwa adalah tabib handal yang sangat berguna untuk mereka. Di sini pertempuran juga terjadi. Kalian mau melayani aku, anak-anak? Urungkan niatmu, Kenanga. Kalau kau berani menyentuh Suliwa. Kenapa? Cemburu, anak-anak manis? Pendekar perempuan itu menggunakan selendang bajunya sebagai senjata. Saat selendang dikibaskan, para pendekar itu jadi terpental. Pendekar wanita yang ini juga memiliki kesaktian yang tinggi. Sudamani sekarang berhasil membuat pemimpin mereka terluka dan prajuritnya juga telah tewas di tangan Sudamani. Sudamani terus menghajar mereka semua, terutama pendekar wanita itu. Saat wanita itu sudah tidak berdaya, Sudamani kemudian menodai wanita itu. Pendekar genit yang belum diketahui namanya juga sedang menghajar para pendekar yang mencegah dirinya. Terlihat pendekar genit itu lebih unggul dengan pukulan selendang kibasannya. Di balik hutan yang rimbun, pendekar wanita baju ungu keluar sambil berjalan dengan terkekeh-kekeh. Pendekar itu nampak begitu kesakitan setelah digauli si tua bangka Sudamani.
Sudamani juga keluar di belakang wanita itu sambil berteriak memanggil nama Sulewa yang telah kabur melarikan diri. Sulewa lari ke dalam hutan dan tak sengaja bertemu dengan seorang Citra Genji. Penjahat itu mengatakan jika dia akan melindunginya. Sulewa tidak percaya dengan perkataannya dan lari meninggalkan si Citra Genji. Tidak usah takut pada paman. Aku akan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mau menangkapmu. Tapi walau terus berlari, Genji berhasil mencegat Sulewa. Pendekar Genit juga datang saat Citra Genji merayu Sulewa. Mereka berdua juga melakukan pertarungan. Hitam yang ada di tanah Jawa ini. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Citra Genji terus mengayunkan goloknya dan pendekar Genit terus saja menghindari serangan demi serangan dari pendekar mata keranjang itu. Citra Genji bermaksud terbang membawa Sulewa, namun pendekar wanita menggagalkan usahanya. Citra Genji begitu serius menghadapi pendekar wanita, dan pendekar wanita justru nampak begitu tenang saat pertarungan berlangsung. Kini muncul satu persatu pendekar tua dengan berbagai senjata di tangannya. Kenapa semua orang menginginkan diriku? Dan semuanya orang-orang jahat.